Eka Setiawan, Cang Cimen Silit Jeplak. Hari ini guys kita akan belajar di satu tempat yang dimana ini tempatnya Susifu ahlinya ahli core dekor guys. Jadi kita akan mempelajari tentang ikan-ikan maru. Buat kalian yang punya maru, pantengin videonya, jangan di skip karena banyak sekali ilmu dan manfaat yang kita akan dapatkan hari ini guys. Jadi langsung kita mulai ke videonya. Penisirin saya enggak, langsung aja, cup. Meledak. Oke guys, ini kita udah bersama the one and only Master Susifu Beli Lika. Wih, mantap ini. Gimana kabarnya, Beli? Baik. Mantap? Mantap. Wih, kemarin habis borong lagi piala di kontes Tabanan ya. Ya, Mantap, Beli. nggak mantap. Nah guys, kita di sini tujuannya akan nge-review ikan-ikannya Beli Lika. Nah, tadi Bang Eka baru masuk ngelihat satu ikan yang nama ikannya tuh tronton ya. Ya. Itu aku lihat dulu tuh guys, dia tuh nggak ada batiknya guys, tapi sekarang sudah mulai bermunculan. Bahkan ternyata setelah Bang Eka tanya, tidak hanya tronton yang lagi diprogres, banyak banget ikan yang lagi dicoba mau progres ke batik. Nah, jadi kita akan simak nanti gimana keseruannya ngobrol sama Beli Lika nih ya. Batik itu gen atau progres ya? Kalian kaum gen, nah kaum Z, nah kita langsung tanya sama Beli Lika nih, Beli. Nah, Beli, yang pertama di sini ada ikan apa di sini nih? Maru bang, YS bang. Maru YS. Ya. Wih, ini bukan oren kalbar nih. Dulu kita main awal-awal tuh sempat berdebat lah masalah oren kalbar gitu-gitu, Beli ya. Semerantau gitu ya dulu. Semerantau, putu sibau, Ya. putu camplung gitu tuh. Banyak sekali memang varian-varian yellow sebenarnya zaman dulu guys, tapi sudah dikerucut menjadi yellow sentarum akhirnya kan. Cuman basicnya nggak yellow juga sekarang menurut aku. Lebih ke apa ya? Orange sekarang ya. Ya, kan oranye itu pigmentasi merah yang dipaksakan. Oh. Dia ikan itu kuning tapi dia nggak bisa ke merah. Ya paling mentoknya di orange. Di orange ya, kayak gitu guys. Nah, terus habis itu kalau kita perhatikan yellow-yellow di sini, ini kenapa semua ketapangnya gelap-gelap sekali dan tidak terlihat ikannya. Jadi susah ngambil gambarnya nih. Ya, biar dia gelap-gelapan bang. Gelap-gelapan itu kenapa, Beli? Apa fungsi dari gelap untuk ikan YS ini? Nah gini nih, ini kan saya mau lagi coba-coba batik. Itu dah mau dicoba digelapin. Karena berapa bulan ini digelapin kayak motifnya tuh makin kelihatan gitu loh. Dari yang tadinya nggak ada motif, mulai ada motif-motif gitu. Tapi nggak tahu dia bisa jadi batik kayak Fajar Arif tuh kan, itu baru bener-bener batik tuh. Apa cuma sekedar motif itu belum tahu sih. Jadi kita masih coba-coba. Jadi warna pigmen putihnya tuh lebih shining ya, lebih mengkilat gitu metaliknya. ya. Metaliknya tuh lebih mengkilat guys, lebih terlihat sehingga ikan itu terlihat batiknya seperti itu, Beli ya. Iya. Nah, ini untuk treatment yang pertama kali kita udah dapat nih ilmunya. Berarti digelapin. Ya untuk Eksperimen ini baru digelapin. untuk munculin motif itu dah digelapin dulu gitu. Jadi pertama digelapin dulu guys, sudah kebongkar satu, belum apa-apa udah kebongkar satu ini. Terus habis itu Beli, nah untuk maru-maru sendiri, Beli Lika kan memang jago untuk ngeprogres bunga. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di luar sana tuh nanya tentang doping, Beli. Doping bunga Bos itu kan salah satu foundernya Beli ya. Ya. Jadi pembuatnya Beli. Nah ini banyak sekali yang nanya ke aku, itu sebenarnya yang lebih bagus pakai air bening atau ketapang? Ini juga jadi apa ya? Jadi pertanyaan di luar sana yang liar banget. Karena dia ngelihat kontennya Beli Lika atau lihat pas Bang Eka konten ada yang diketapangin, tapi di situ tulisannya ada yang bening, atau banyak sekali yang jadi perdebatan nih. Karena pakar ini viral sekali loh. Bahkan Bang Eka nyoba itu 2 minggu sudah kelihatan banget perubahannya ya. Bahkan ikan itu makin agresif menurut aku. Ya, dia ada sedikit penambahan ya beberapa vitamin buat macu agresifnya. Agresivitas dari ikannya ya. Nah ini sekarang langsung tanya sama foundernya, gimana Beli? Itu air bening atau air ketapang? Ini banyak sekali pertanyaan apa ya? Jadi liar ini isunya. Ya, nah sekarang kita kupas ya, ya. Sekarang pertanyaannya air bening atau air ketapang? Betul. Tak balik tanya dulu. Ikannya untuk size berapa? Oke, jadi Soalnya pertama beda. size dulu. Kita mulai dulu dari size progress, berarti under 20. Ya, bilanglah size kecil nih. Dari bahan yang masih polos, belum ada cabung sama sekali. Itu bagusnya di bening. Oke, wait. Sebelum kita ngomongin ke progress, bagusnya, paling bagus dan paling recommended mulai ukuran berapa
ikan hias atau ikan maru mengonsumsi doping bunga, Bli? Begitu dia udah mau pakan kering, makan pelet atau udang kering tuh, coba aja dikasih doping. 7 cm sudah bisa berarti ya? Bisa. Oh, jadi mulai dari 7 cm itu udah bisa guys sebenarnya, asalkan ikannya sudah mau makan pelet ataupun makan dopingnya itu ya? Iya, biasanya. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya lebih susah sih makan pelet karena doping juga termasuk serangga di mana ada bau-bau serangganya ya. Jadi ikan itu punya sensor, dia mencium, bukan ngambung guys, tapi menghirup aroma serangganya. Nah, kemudian Bli, berarti untuk di size progress fix bening ya? Bening dulu. Sampai kapan dia itu di bening? Sampai cabung tuh mulai keluar. Kan itu fase bening tuh bening, semi outdoor sama pasir hitam. Itu fungsinya apa? Kita dropin warna. Oke. Dropin warna benar-benar. Backgroundnya? Bebas kalau bisa sih tanpa background lah dulu boleh. Soalnya kalau ada background takutnya dibawa ke warna kan bisa juga. Wajibnya berarti pasir ya yang hitam? Ya, pasirnya soalnya ikan ngecas tuh dari bawah biasanya. Ya, betul. Di dropin warna, nanti itu warnanya bakal abu-abu gitu loh. Kayak Asomiokan tuh abu-abu. Habis itu dia mulai keluar cabung, kita pantau nih size berapa. Terus balik lagi, ini kan kebutuhannya apa, mau dipakai kontes misal. Main kelas apa? Progress misalnya, seumpama kan progress itu maksimal 20 cm. Betul. Kita pantau, ikan tuh kalau sekiranya udah size di atas 15-16 cm gitu, cabungnya udah ada, angkat, ketapangin. Karena kalau nggak diketapang nanti size-nya keburu gede karena doping tuh pemberiannya harus push, Bang. Ini jadi note juga ya dari Blelika ya. Ini buat teman-teman, doping itu pemberiannya harus di-push sampai mana nge-pushnya? Perutnya besar, bulat, atau gimana? Sampai kelihatan dia kenyang. Berubah. Kan kelihatan ikan tuh kenyang. Berubah perutnya ya? Iya, tapi jangan sampai buncit banget nanti. Ya, mager nanti ya. Kalau sampai buncit lagi, mager ikan ya. Di kontes serah bergerak, Bos. Mau ikannya sebagus apapun nggak bergerak ya? Iya. Itu dah, habis itu dikasih pakan kalau bisa kan sehari 2 kali, pagi sama sore. Karena intinya gini, push bunga itu tuh sama dengan push pakan. Oke, jadi versinya Blelika itu push bunga sama dengan push pakan. Jadi kalau kalian mau nge-push bunga harus push pakan. Resikonya ya size ya. Iya. Nah, itu resikonya size. Jadi sebenarnya yang paling bagus menurut Blelika dari 7 cm lah nggak progres ya. Iya, itu kecil mungkin lah. Benar, 4 cm kalau udah bisa makan nggak apa-apa ya. Nah, itu nanti di size 15 dia akan udah maksimal banget untuk cabungnya. Karena kan progres mesti cabung ya. Apalagi biasanya udah ada yang ngepot sih sekarang. 10 cm udah cabung kering loh ya. Banyak sekali teman-teman tuh ya. Banyak. Itu karena memang doping bunga bos ini terus berkembang, terus habis itu banyak sekali memang vitamin-vitamin, bahkan kandungan dari serangga sendiri mempengaruhi ya, Beli ya. Kandungan dari serangganya mempengaruhi untuk pertumbuhan cabung dari ikan. Nah, jadi kita udah bahas nih tentang progresnya air bening sampai 15 cm baru diketapangin untuk ke warna. Karena ketapang itu ngebantu untuk warna ya, Beli. Bener nggak sih? Saat dia ketapang, dia barengan naiknya, Bang. Jadi cabungnya yang tadinya udah ada, itu makin kering. Tapi begitu pertama kali diketapang, itu pasti ada cabung yang kayak menghilang. Tapi itu bukan hilang sih sebenarnya, dia ketutup. Biasnya ketapang, benar-benar. Karena dia habis non background atau di background yang terang, air yang terang, itu kan biasanya kayak ada, banyak yang bilang itu sisik mati kayak gitu ya. Itu akan hilang guys kalau diketapang, karena memang airnya gelap dan ikan itu menyerap nutrisi dari pigmen sisik. Jadi dia menyerap pigmen getahnya si ketapang itu atau apa namanya itu taninnya, sehingga gelap badannya. Perubahan warna lah. Jadi mungkin ring putih itu ada yang beberapa yang tertutup, tapi itu nggak hilang kok. Makanya itu kita masih tetap push di keadaan ketapang, kita push. Nanti dia bunga dan warnanya berbarengan, tapi nggak secepat di air bening. Keringnya nggak secepat di air bening, tapi dia naiknya barengan, Bang. Bunganya naik, artinya bunganya mulai menebal. Warnanya juga nge-up, dia bisa berbarengan. Jadi kalau sudah kalian pastikan PD dengan cabung yang kering itu, atau cabung mentah ya istilahnya, cabung mentah. Nah, kalian itu
pindahkan ke ketapang, jangan khawatir kalau cabungnya hilang. Tunggu itu prosesnya. fase awal aja kok. Fase awal. Nanti dengan kalian iringi, tetap nge-push berarti pakannya di ketapang. Nah, kalian push juga tetap pakannya menggunakan doping, terus kemudian ditambah dengan pakan warna, mungkin ada maggot elite, kayak apa gitu kan, udang elite. Nah, jadi kalian bisa gunakan itu, sambari pakan, tetap doping bunga, sampai terlihat benar-benar warnanya naik dan siap kontes ya pastinya ya. Ya, nanti kelihatan ya Bang, biasanya bunga bawah tuh pas di ketapang sama pemberian doping itu bakal tumbuh potnya. Kalau cabung itu kan baru putih-putihnya aja. Nanti pas di ketapang dia tumbuh hitam-hitamnya itu ya. Jadi pot itu adalah bintik hitam. Mulai solid ya. Nah, yang di keliling sini itu namanya bunga atau cabung. Yang putih-putihnya ya beli ya. Nanti tak kasih deh foto-fotonya. Nah, terus beli. Ini banyak sekali pertanyaan, kan udah di ketapang nih. Terus habis itu udah ikut kontes akhirnya ikan ini. Pulang nih. Mau pulang terus habis itu ini bagusnya kalau mau diprogres lagi cabungnya dibeningin lagi atau tetap diketapangin pulangnya? Kalau udah kena ketapang, mending ketapang aja. Berarti habis pulang tuh langsung diketapangin lagi ya? Ketapangin lagi. Jadi memang prosesnya mulai ketapang ya? Ya, kalau udah masuk ketapang sih biasanya aku nggak pernah air bening lagi Bang. Oke. Udah pasti ketapang terus dah dia. Jadi langsung diketapangin sampai benar-benar kalian memaksimalkan dari warna maupun cabungnya. Kalian push saja. Nah, ini kalau ikan yang besar sekarang kita ngomongin kelas juve. Kelas juve itu 20 sampai 30 cm ya? Iya. 21 sampai 30 cm. Nah, itu air bening apa air ketapang juga beli? Kalau saya kan itu udah progres biasa dari kecil kan Bang. Biasanya ikan-ikan juve saya tuh pasti ikan-ikan yang bekas pakai main di kelas progres. Itu pasti udah ketapang. Oke, jadi memang mengikuti fasenya tadi guys. Jadi udah mulai progres itu tadi tersebuah kontes terus pulang di ketapang dan selanjutnya dia ketapangan aja terus ya. Kecuali misalnya dapat bahan nih baru, barnya bagus tapi size-nya dapat mungkin dia di size 20 cm atau 19 ya. Tapi masih belum ada bunga sama sekali. Itu nggak apa-apa di air bening. Karena dirangsang dulu cabung barunya. Nanti di size 25 mungkin udah ada cabung-cabung baru diketapang. Nah, itu poinnya guys. Jadi kalau kalian mau ketumbuhin cabung belum ada cabungnya, wajib bening dulu ya. Jadi cabung, poinnya gini, bukan ikan itu size, tapi dari cabungnya ya. Kalau belum ada cabungnya, wajib air bening. Tapi kalau sudah merasa pede dengan cabungnya, cabungnya sudah mulai setengah kering lah. Nah, setengah kering atau masih mentah itu masih udah bisa kalian bawa ke ketapang. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya pakan doping bunga itu menyesuaikan dari kondisi ikan. Kalau udah ada cabung, kalian bisa langsung ketapangin. Tapi kalau kalian belum pede dengan cabungnya, mending dibeningin dan pasir hitam ya. Nah, itu udah poinnya guys. Dan jangan lupa di-push ya, di-push. Karena itu poinnya, kalau kalian nggak nge-push, sama aja beli ya. Iya, kalau nggak push nutrisinya nggak terpenuhi. Ya benar. Jadi gini guys, aku tuh pernah belajar juga tentang definisi atlet atau pernafasan tuh. Kalau atlet itu biasanya seminggu dia latihan 2 kali 24 jam dia nggak latihan, maka resistensi atau kekuatan dari tubuhnya balik nol lagi. Iya benar. Nah, jadi itu bisa balik nol lagi. Mendingan kalian push saja setiap hari, minimal 1 kali lah kalian kasih makan supaya ikannya nggak nggak drop atau tetap mendapatkan nutrisi maupun protein dari pakannya. Nah, kita lanjut sekarang beli. Nah, sekarang ini aku kan ngelihat nih beli ya, kita udah bahas masalah bunga. Sekarang ini banyak sekali ikannya beli ikan nih yang lagi ngebatik. Nah, ngebatik ini menurut Blilika pribadi nih ya, genetik atau progres. Tapi kalau aku ngelihat sih kita sebenarnya udah bisa ya ngomong. Tronton itu bukan ikan yang punya genetik batik. Sebenarnya atau gimana ya? Agak sulit ya. Sebenarnya dia punya genetik batik, cuman belum terlihat karena mungkin salah penanganan atau salah progres atau memang belum ada progresnya waktu itu ya? Gini Bang, di batik, bilanglah katakan maru batik ya. Persepsi kita di batik tuh gimana? Apakah seperti Fajar Arif yang full batik kayak punyanya siapa? Tolib ya. Ikannya Fajar yang Tolib tuh, atau batik sekedar isi motif? Itu kalibrasinya kita gimana gitu? Definisi batik itu kayak mana? Kalau yang sekedar isi motif dibilang batik, semua Cana kayak punya, sampai red pun punya sebenarnya. Iya, bahkan yang dari hitam total dorsalnya bisa kok dia tumbuhin motif gitu loh. Karena ikan-ikan kecil tuh pasti ada batiknya ya, pasti itu. Kalau baby kan udah pasti gitu. Berarti dia ada sebenarnya genetik ya. Genetiknya ada. Jadi menurut Bang Eka gini loh. Kalau aku pribadi nih beli ya, koreksi kalau salah. Jadi aku ngeprogres ikan itu, progres itu adalah memaksimalkan potensi dari genetiknya.
Ya, betul. Pernah nggak sih Blilika ngalamin, nah ini kita tanya sama Suhu Maru, pernah nggak ngalamin sudah maksimal ngeprogres ikan, terus habis itu pakan udah jor-joran, tapi dia nggak mau tumbuh bunga? Pernah. Nah, ini jangan salahkan ke Jangan pakannya. jauh, Bang. Di sini aja dari berapa tank, dengan misalnya ketapang-ketapang nih, pakannya kan sama, sekali kasih pakan sama. Hasilnya beda-beda. Nah, itu loh guys. Jadi, fix ini bisa kita pastikan progres itu adalah memaksimalkan potensi dari genetik ikan. Jadi buat kalian ya yang punya ikan, pakannya mungkin doping bunga, terus habis itu nggak tumbuh-tumbuh, ya pakan itu membantu nutrisi, bahkan memaksimalkan ya beli ya. Iya. Kembali ke genetiknya. Lebih ke gini sih Bang, kalau dibilang ke genetik kita kan nggak tahu induknya. Betul, betul, betul. Lebih enak tuh bahasanya memaksimalkan bakatnya. Nah, gitu memaksimalkan bakat dari dia ikan. bakatnya full bunga nggak atau gimana kan kita nggak tahu. Benar banget guys. Dan kita sebenarnya sebagai kiper Cana itu nggak boleh kapok karena kan nggak semua ikan kayak dorpol aurat yang lagi viral-viral nih nggak semua bisa dorpol. Ya benar. Nggak semua bisa gondrong juga kan, itu tergantung dari bakat ikan. Kita cuma bisa memaksimalkan aja guys. Nah kalau untuk pakan sendiri itu supportnya, bahkan itu supportnya bisa dibilang 80% ya beli ya. Iya. Nah tetap ada errornya, jadi ada trial and errornya dari genetik atau bakatnya, terus kemudian ada kesalahan penanganan, atau kemudian ikannya makan cicak, kita nggak tahu cicaknya beracun atau laba-laba, kita tuh nggak pernah tahu kondisi ikan 24 jam nonstop kan gitu ya. Benar. Jadi hanya menambah nutrisi. Nah sekarang kita ngomongin batik, nah balik lagi, batik itu berarti apa? Ya itu dah tergantung mau dibilang sekedar motif apa yang benar-benar kayak tolib gitu. Oke, jadi itu tergantung persepsi teman-teman ya. Kalau secara definisinya ikan kalau dibilang yang motif-motif dikit-dikit aja semua ikan YS bisa sih semua rasanya. punya ya, semua punya genetik atau bakat batiknya ya. Bisa. Cuman kalau yang kayak tolib itu kayaknya memang spesial mungkin ya, atau memang progresnya berbeda, kita juga belum tahu. Mungkin karena itu dah kembali lagi ke bakat ikannya, basicnya mungkin memang dia bisa begitu ditambah dengan treatmentannya Fajar Arif, pakannya apalah gitu mungkin jadinya dapat kombinasinya gitu. Benar. Jadi dari segi pakan, perawatan, maintenance ikan sampai apa ya, settingan tank juga berpengaruh. Nah, sekarang boleh nggak beli bongkar beberapa pakan nih. Kalau ikan batik-batik ini spesifik beli kasih pakan apa kalau di sini? Kalau yang di sini Bang ya, kalau bagi saya sendiri belum bisa sih dibilang batik. Ya sekedar dia udah ada motif, ada yang motifnya mulai tegas, ada yang masih sekedar motif bulat-bulat, belum begitu tegas gitu. Pakan saya pakai doping masih, cuma ada nutrisi yang ditambahkan. Oh, jadi pakan tetap doping, terus habis itu ada beberapa nutrisi yang ditambahin ya? Ya, masih riset lah ini Bang, masih uji coba. Masih nanti riset. Kalau memang, apa namanya? Berhasil, fix. Di beberapa ikan loh, bukan di satu ikan, itu ya nanti lah, gampang lah. Nah, tuh guys, jadi buat kalian yang mau nanti Blilika jualan pakan batik, komen aja. Ini sebenarnya gini ya, kalau aku ngelihat proses perubahan ikan dari dorsalnya hitam, terus habis itu ke batik, itu kelihatan memang dari warnanya yang berubah banget. Putihnya itu lebih ke mengkilat ya beli ya? Bukan putih-putih biasa ya? Tapi ya itu dah lebih mengkilat dan progres batik kayaknya ya. Kalau menurut saya sih selama ini itu nggak jauh sama progres bunga. Oke, jadi progres batik tidak jauh dengan progres bunga. Karena sepengalamannya Bang Eka juga banyak sekali ikan yang batik bunganya banyak ya, bener banget. Ataupun kedua nih ya, ikan batik tuh nggak punya bar, ada juga kan ya. Ada yang nggak punya bar, ada yang bunganya banyak. Tapi kalau yang normal-normal rasanya hampir nggak ada loh yang barnya tebel tapi nggak ada cabungnya tuh nggak ada biasanya. Kebanyakan yang cabungnya banyak, bunganya banyak, atau yang nggak ada bar, less bar kayak gitu ya. Nah ini by the way, ini ada yang ketapang, ada yang ketapang tipis, ada yang akrivalvin, ada yang beningan. Itu gimana beli? Ya, ini pengaruh nggak sih sebenarnya? Masih coba-coba Bang, tapi yang Krivlavin ini kemarin habis lompat ikannya. Oh, pantas agak lemes ya? Ketapang dulu agak lemes dia. Takutnya lepas lendir kan, makanya tak ke apa Krivlavin dulu. Jadi ini karena penanganan pertama guys, dikasih akrivalvin. Pasir tak hilangin juga kan. Oh iya, pasirnya bener amonia ya. Amonianya. Nah, ini kalau batik ini pasirnya gimana? Kalau batik tetap pasir. Tetap pasir ya? Yang penting situasi tanknya nanti jarang hidupin lampu. Kalau bisa lampu jangan sama sekali lah. Lampu jangan sama sekali, ini yang wajib ya? Iya.
Sejauh ini yang saya amati loh Bang. Ini versinya Blilika ya guys ya. saya, Karena Blilika juga ikannya dari tronton ini, dari biasa ikan yang biasa, ikan jumbo cuman banyak bunganya. Ya. Terus atasnya itu hitam biasa. Terus kemudian sekarang sudah mulai bentol-bentol dan apa namanya, dorsalnya itu mulai agak memudar warnanya, tidak hitam pekat tapi putihnya lebih terang ya. Ya. Sudah mulai terlihat motif-motif terangnya. Dan dia tuh kayak ada pot-pot bunga gitu nggak sih yang hitam-hitam di dorsal dia? Ya, benar. Ada Nah, hitamnya. itu berarti apa bisa guna Blilika pakai ketapang tuh karena ingin memunculkan pot-pot di dorsal itu? Bisa jadi. Ketapang lebih supaya suasana tanknya lebih gelap. Terus kemudian mengatur pH mungkin ya supaya ikan lebih nyaman ya. menstabilkan air juga kan. Bener banget. Dan ikannya rata-rata yang batik ini cabungnya lumayan loh ya. Nah, pakannya ini pakan apa boleh dibongkar nggak nih? Itu udah doping juga Bang. Doping sama satunya lagi tuh Sama pakan hidupnya. pakan hidup ya? Heeh. Oh, jadi pakai pakan hidup nih, boleh dibongkar nih pakan hidupnya atau nanti aja karena takut nanti dicoba ikan orang gagal nanti. Ya nantilah kalau Nanti udah, ya. Nanti kalau udah riset, nah nanti dijual sama Blilika pakan hidup ya. Ya dibikin mati lah. Nanti mau dimatiin dulu pakan hidupnya jadi riset nih guys. Kayak serangga doping ini kan aslinya hidup. Iya, Terus kan habis bisa itu di riset ternyata bisa nih dalam keadaan mati dijual. Terus habis itu digunakan sama Blilika. Bisa jadi ya beli ya. Ya kayak gitu. Kalau pakan hidup kan nggak bisa dijual guys kayak Iya, gitu loh. Jadi kalau masih kotak di kan riset. susah jadinya. Iya benar. Jadi masih di riset guys. Nanti udah di riset baru dikasih tahu. Nah, untuk progres sampai saat ini sudah berapa lama untuk batiknya Bli? Udah kalau batik ini saya baru sebenarnya Bang, baru sebulan ini. Oh, sebulan udah kayak gini, udah cakep banget berarti ya? Karena tak perhatiin di TikTok ya. Sekarang tuh yang lagi ngetren kayaknya batik loh. Baru batik ya? Semua buat bunga udah banyak, semua orang bisa buat bunga, warna semua orang bisa warna. Wah. Sekarang lagi seru-serunya batik, makanya pengen ikut coba-coba. Ini nih ya, yang pembuat regulasi-regulasi coba perhitungkan nilai batik nanti. Kalau memang batik bisa diprogres, bisa jadi perhitungan nih ya. Iya, jadi benar. seru banget kan ya? Nilai plus ya buat ikan yang batik. Benar. Jadi ada ikan batik, ada ikan bunga, ada ikan ini, kita kalah di batik bisa menang bunga. Makin banyak variannya ya. Iya, jadi makin tambah menjadi misteri Maru itu. Wah, greget gitu loh guys. Tapi aku heran sekali, Maru ini nggak ada habisnya misteri ya. Iya, benar. Dulu kita ngomongin masalah lokality awal-awal ya. Awal-awal datangnya Maru tuh lokality guys. Jadi lokalitinya tuh banyak banget. Dari Semerantau, Yellow Kalbar, Orange Kalbar, Putus Sibau, Riau, ada yang dari Riau juga ada Orange dua, Riau, Jambi, Jambi. Orange Riau. Terus habis itu apa lagi waktu itu? Sebangau, apa banyak sekali pokoknya Yellow tuh guys. Itu baru di Yellow. Nah, yang jadi perdebatan Yellow yang anehnya Yellow tuh nggak jadi perdebatan. Iya. Yang banyak jadi perdebatan kan Red malahannya. Justru red ya. Dari Lempuyang. Yang barunya apa? SBK, Superbike. Weng. Aduh, banyak sekali memang ya. Tapi memang aku ngelihat setiap seller, setiap penjual atau setiap ikan yang dilabelin gitu pasti bagus. Tapi memang pinter sellernya loh, ikan bagus dilabelin yang aneh kayak gitu loh ya. Jadi memang masuk aku pun sebagai konten kreator juga ngelihatnya, wah memang kayaknya lokality ini bagus gitu loh. Karena yang dijual disortir kali ya. Setiap bagus. lokality itu bagus-bagus ya Pak. Iya, benar. Dulu bahkan sampit tuh nggak ada nilainya. Banyak yang mikir kayak gitu karena barangnya berantakan. Tapi sekarang nggak jarang loh. Bahkan punya Coach Steven tuh kayaknya sampit kan? Mungkin. Awalnya aku ngeliat sampit, tapi sekarang kelihatannya kayak barito kayak gitu loh. Ya, Barnya nyambung gitu loh. Memang itu kalau di tangan yang tepat ikan-ikan itu mau ikan buluk mau ikan jelek. Nah itulah tadi kita tuh nggak tahu genetik ikan seperti apa. Yang penting kita memaksimalkan bakatnya itu bener katanya Blilika ya. Terus kemudian juga ini ikan cana ini khususnya di Maru kadang-kadang tuh ada yang aneh. Kita sudah memaksimalkan pertumbuhan cabung maupun bunganya sampai 30 cm nggak mau tumbuh. Tiba-tiba di 30 cm berontok. Ada juga. Dan dia sampai sekarang masih misteri. Kemarin aku sempat ngebahas juga sama Ko Vincent. Ada yang tumbuh pasti nih kebanyakan, ada yang kirinya paling banyak bunganya kayak gitu loh. Terus habis itu kenapa barnya dari cabungnya dari belakang dulu atau dari depan dulu atau dari bawah dulu kan kayak gitu. Nggak ada nih YS yang tumbuhnya dari atas kan gitu, jarang, bukan nggak ada.
Red biasanya bang. Tapi red juga nggak ada, jarang yang dari bawah juga Iya. kayak gitu ya. Itu jadi misteri kenapa dia tumbuhnya seperti itu. Makanya Maru itu seru ya, beliau. Benar. Keren banget. Nah ini kita udah nge-review, udah nanya-nanya tentang batik, udah dapet poinnya, pakan, terus habis itu settingan, terus habis itu di progress bisa. Terus ini yang terakhir beli. Ya. Untuk dunia percanaan ini ya. Ini kan beli Lika nih, kasih lihat nih guys. Ini banyak sekali pialanya nih. Coba kasih lihat nih guys. Nah, ini piala-pialanya tuh banyak piala banget. tim semua bang. Tuh. Banyak sekali piala-pialanya. Berarti kan timnya superior kayak Ya. gitu loh. Kalau itu piala tim ini piala pribadi. Ah, ini loh piala pribadinya di bawah guys. Ini kasih lihat guys. Ada tempat. Tuh. Nah, berarti ini bagus guys. Tim itu di atas urusan pribadi. Ini kan Ya. ditaruh di atasnya. Iya. Bener ya? Iya. Keren. Nah, ini terakhir beli Lika. Apa satu kalimat yang menggambarkan ikan cana di kehidupan Belika yang 2 tahun kemarin ini? Mungkin ada beberapa kata atau kalimat tentang ikan cana. Contohnya nih, Cana adalah jiwaku, kayak gitu. Atau apa beli? Atau penyemangat buat teman-teman supaya teman-teman makin semangat gitu pelihara ikan. Karena banyak banget sekarang orang-orang yang mulai meninggalkan hobi ikan hias atau ikan cana ini karena memang banyaknya teman-teman yang sudah mulai punya kesibukan ataupun bosan dengan ikan cana atau banyak sekali yang dibully-bully kayak gitu loh. Aku menyayangkan kayak gitu, bahkan banyak yang mengumbar gosip maupun isu bahwa cana itu sudah habis, cana ini nggak akan naik, atau beberapa kasus-kasus di kontes-kontes kayak gitu ya, banyak sekali sebenarnya guys. Banyak sekali kasus maupun tragedi maupun apapun tuh banyak sekali. Bahkan dulu yang paling viral itu adalah ikan yang Mbah Diro yang collab gitu ya. Markun tuh kan. Itu yang paling viral zaman itu kan, nggak ada orang nggak tahu namanya ikan Markun tuh. Markun itu adalah ikan pioner untuk YS. YS tuh kayak apa? Ya kayak Markun bagusnya. Legenda. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang YS tuh cabungnya udah sampai mana-mana ya. Ngeri. Nah, itulah upgrade dari keepers-keepers yang hebat nih. Nah, apa beli? Yang menggambarkan ikan cana untuk beli atau aku tetap baru kayak gitu. Kan orang banyak kesukaannya. Kalau aku sekarang lagi Auranti nih karena cuan. Ya. Beli Lika tak lihat lebih ke Maru tetap ya. Ya, cana itu adalah hobi yang misteri. Keren guys. Cana itu adalah hobi yang misteri. Jadi buat kalian yang belum melihara cana, belum mengalami misteri-misteri di dunia perikanan karena cana ini banyak sekali misterinya beli ya. Misterinya banyak, jangan pensiun dulu lah. Nah, Kalau masih nggak banyak. masa belum ketemu pensiun kan belum terpecahkan. Bang Resis aja belum ada di kontes karena udah ada regulasinya ya. Tapi belum ada di kontes. Ini nggak tahu nih karena pionernya yang kurang keren menggetarkan Bangkanensis atau importernya Bangkanensis nggak ada. Jadi kan kita nggak tahu nih. Iya. Bangkanensis kan dari Indonesia. Iya benar. Kalau nggak ada importernya nggak jalan nih ikan memang jarang. Kecuali YS. YS ini juga banyak yang diimpor keluar, makanya di Indonesia jalan. Ya, Bangkanensis Wah, cantik banget. Ada yang warna emas-emas tuh kan? Dia iya tiga base dia tuh, ada yang green, red sama yellow, tapi base saja kayak Arwana ya, tetap SR tapi base-nya ada yang green, silver sama blue. Blue. Kalau Arwana blue. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah review, udah lengkap semuanya. Thank you banget guys. Sekian dulu video hari dan thank you Lilika. Ya. Jos Gandos, tetap semangat pelihara cana. Cana itu adalah Indonesia. Indonesia tanpa cana. Al-In Prabowo. Adios. Meledak.